Presiden harus keluar di depan TV minta maaf pada rakyat. Kami ini kita akan perbaiki baru selanjutnya. Itu. Jadi bukan nyuruh orang lain. Tapi begitu dia mulai nyentuh-nyentuh dulu, orang nggak Ya, gitu kan. semua hal yang kaitannya dukungannya dia ke program itu kan Iya, blunder semua itu kan. semua semua. Mohon maaf ya, Prabowo ini out of date. Kemarin dia mengumpulkan redaksi-redaksi media. Ya kita lihatlah, kita tahu siapa yang diundang, Kompas ini. Saya bilang Jokowi jauh lebih canggih. Dia pada krisis, presiden nggak ada. Yang muncul itu adalah orang-orang yang berbicara atas nama dia, menteri-menterinya. Yang seharusnya itu diadres langsung oleh presiden. Nggak. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami mengundang kembali di Ruang Dialektika salah seorang pengamat, pemikir tentang banyak hal. Tapi biasanya memang sangat jitu analisanya terkait dengan peran-peran militer di Indonesia gitu. Dan ke aktivitas profesional beliau hari ini juga sebagai salah satu peneliti di ICEA Singapura itu juga banyak fokus ke sana. Tapi kita akan menggali dari beliau banyak sekali isu karena saya itu termasuk salah satu fansnya di Facebook. Salah satu medsos yang mungkin sekarang sudah boomer sekali gitu ya. Tapi banyak sekali yang kemudian insight-insight terkait berbagai macam dinamika itu beliau analisanya selalu talk-chair gitu. Kita sambut di Ruang Dialektika Bung Made Supriyatma. Terima kasih. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Supriyatma ya teman-teman, jangan na ya. Nanti kemarin Supriyatna itu jadi orang Sunda ini. Iya, jadi orang Sunda. Beli Made ini dari Bali. Makasih Bung Terima kasih Made banyak. udah mau kembali lagi ke Ruang Dialektika. Saya mau nagih analisanya jenengan terkait dengan mesranya Jokowi sama Prabowo ketika kita di sini sekitar mungkin menjelang pelantikan saat itu gitu. Katanya nggak akan umur lama lain, tapi kok tambah mesra beli. Bulan madunya ini honeymoonnya ini lebih dari 100 hari sepertinya. Ini kira-kira gimana beli membacanya? Iya, kalau saya membaca itu keduanya kan saling mengintai ya. Sebenarnya istilahnya ya manipulating each other gitu ya. Jadi yang satu memanipulasi yang lain gitu ya. Jadi kemesraan by necessity aja ya. By necessity dan mereka tahu persis ya. Saya mungkin Pak Prabowo melihat bahwa dari hasil survei internal atau apa pengaruhnya masih cukup besar ya. Terus ya sudahlah jangan ditinggalkan. Tetapi juga Jokowi juga seperti begitu. Gak ada jalan lain kecuali memperkuat Prabowo gitu kan. Tetapi di satu sisi kalau kita lihat backlash arus balik dari pernyataan Prabowo ketika ulang tahun Gerindra khususnya tentang hidup Jokowi, itu sentimen di bawah dari kawan-kawan yang melihat menganalisis sosial media, itu sentimennya negatif betul gitu. Cuman sekarang ini adalah pengaruh Jokowi di tingkat elit itu masih sangat tinggi. Ya, itu yang mungkin faktor yang ketika itu tidak saya perhatikan. Ya, pengaruh Jokowi entah karena kasus-kasus dan lain sebagainya dan dia masih punya tangan di kekuatan hukum. Ya, udah banyak sprindik lah yang masih bisa ini masih tiba-tiba dikeluarkan gitu ya. Ini ya yang saya lihat. Dan kemudian secara genuine rakyat di bawah itu masih melihat karena kampanye yang luar biasa, pembentukan opini massa ya memang tim Jokowi ini jagoan ya kita harus akuin itu ya image itu masih sangat kuat. Image sebagai presiden orang baik dan mengerjakan segala sesuatu. Nah, walaupun di tengah ketidakpastian, ini orang masih ingat gitu ya ada Pak Jokowi. Gitu. Tapi sekarang kalau saya lihat di kalangan para pendukung-pendukungnya itu memang diam sekarang. Tapi kalau itu dibuat survei dengan metodologi lain itu akan kelihatan bahwa memang masih kuat. Kalau yang selalu
sama pendukung-pendukungnya dipublikasikan kalau orang masih mengunjungi dia waktu liburan di Solo, itu genuine berarti menurut? Itu bagian dari campaign. Itu bagian dari pembentukan opini massa. Sama seperti supaya kadang-kadang kan polling, itu public opinion polling gitu ya. Itu kan bisa untuk mengukur sentimen publik, tapi juga bisa untuk kampanye gitu Oke. ya. Jadi real Ini polling masih itu di orkestrasi yang iya, sama masih gitu di ya? orkestrasi yang sama. Oke. Itu umpamanya kalau sekarang kita tahu bahwa kalau buat random sampling, ya metodologinya bagaimana, membuat random sampling, kemudian lihat kita juga bisa mereplikasi metode itu. Terus kemudian kita bisa tahu ya bahwa di sini ini yang akan disampling di daerah ini kira-kira kampungnya ini yang akan dapat ya. Kantongnya seperti apa gitu ya? Kantongnya seperti apa, hantam bansos. Itu yang saya dengar, tak benar apa enggak. Hasilnya kan pasti Iya, pasti eh, bagus gitu ya. bagus. Meskipun secara metodologi memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Bisa secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan, tapi juga bisa dimanipulasi gitu ya. Bisa di-engineer istilahnya dalam bahasa Inggris, bisa direkayasa. Bisa direkayasa. Itu. Jadi ya dengan segala hormat saya kepada kawan-kawan yang melakukan polling, saya percaya polling ini ya. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang juga ahli gitu ya dalam membentuk opini publik. Karena kan ini yang paling penting ya, opini publik. Kalau saya sih public opinion itu penting, tapi saya juga harus bisa mengukur sentimen. Ya, gimana orang di pasar Niten gitu ya, apa yang mereka keluhkan. Kalau mereka tanya presidennya, apakah presiden ini baik? Jawabnya pasti selalu baik. Apalagi dalam struktur masyarakat Indonesia seperti sekarang. Cuman kalau dilihat apakah real life kamu baik, nah itu pasti akan beda Ya, artinya. itu kami pernah mengundang juga teman-teman Kompas. Itu katanya memang ada ya semacam counterintuitif gitu ya antara kesimpulan lalu kemudian dengan data yang di lapangan. Ketika orang ditanyakan kamu susah kerja apa enggak, itu susah. Ya. Tapi kemudian tingkat kepuasannya kok tinggi gitu kan ininya gitu kan. Gak ada hubungannya dengan Makanya. kepuasan dengan Makanya. Coba kembali lagi sedikit ke yang momen Prabowo orasi di kali ulang tahun Gerindra. Karena beberapa hari sebelumnya, bahkan sesudahnya juga, itu kan aksi massa mahasiswa saat itu sedang tinggi-tingginya gitu ya. Gerakan Indonesia Gelap saat itu sedang rame, bahkan kemudian muncul subtuntutan yang itu rasanya juga cukup kuat, adili Jokowi gitu. Tapi kemudian Prabowo sepertinya itu menjadi semacam jawaban tegas gitu, ketika ngomong hidup Jokowi itu semacam pernyataan tandingan gitu. Nah ini kenapa kok Prabowo merasa ya ini tidak ada efek apa-apa ke kami, ke saya ketika menyampaikan itu. Iya, atau mungkin juga kesadaran bahwa dengan berlaku seperti begitu akan memperkuat sentimen negatif terhadap Jokowi. Kita juga nggak tahu kan. Ya, dugaan saya sentimen terhadap Jokowi di masyarakat itu sudah mulai pelan-pelan, itu sudah mulai ya, karena banyak hal yang kemudian muncul secara masif ya. Seperti diulang-ulang orang janji dia terhadap SMK, kemudian investor IKN yang itu yang paling banyak yang paling banyak katanya ngantri investor sampai menolak. Ya, itu yang terus kemudian orang ulang dan ulang lagi gitu ya. Dan dan proyek-proyek dia ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Ya, bahkan infrastruktur sekalipun sekalipun ya. Terus kemudian IKN ya, kita bisa bayangkan 72 triliun sudah kita invest di situ. Terus sekarang mau ngapain gitu kan. Yang saya bilang the sunk cost policy gitu ya. Politik kesalahan uang hangus gitu ya. Udah terlanjur keluar duit gede, ditinggalkan kok ya rasanya kok gimana ya, masa kita kehilangan 72 sia-sia gitu uang segitu. Nah, mau dilanjutkan nggak punya uang. Ya. Nah, itu benar-benar Jokowi kan harus bertanggung jawab terhadap itu. Orang mulai melihat secara rasional ya bahwa ini memang banyak yang nggak benar gitu ya. Coba orang mungkin karena jauh aja dan di luar ekspos media, Mandalika misalnya
ya apa jalan gitu. Semua Iya. kan mangkrak kan ya. Terus kemudian setahun lagi kita ke Labuan Bajo gitu ya. Pemerintah nggak punya uang untuk kasih dan juga prioritas pemerintahan sekarang itu tidak ke sana. Iya. Ya. Jadi prioritas pemerintahan sekarang itu adalah makan siang gratis, hilirisasi, dan yang paling gede sekarang itu ya Danantara ini gitu ya. Jadi pemerintah sekarang ini nggak sebenarnya hidup Jokowi, tapi terus kemudian larinya tidak ke Jokowi gitu, menjauh dari Malah Jokowi. kebijakannya memang tidak ada semacam memfasilitasi atau Iya, melanjutkan hal ini di betul, Jokowi ya. betul itu yang ini ya. Ya namanya politik ya. Kalau menurut saya sih kelihatannya Prabowo itu mendekat Oke. meneriakkan hidup Jokowi, tetapi sekaligus pada saat Jadi yang bersamaan dia menjauh gitu ya. memainkan dua peran gitu Iya, ya. Kira-kira memainkan dua peran ya, di gitu ya. atas meja sama di balik meja kira-kira Betul, gitu ya. betul. Yang Ya, di itu ya. atas meja kelihatan mendekat gitu, kelihatan masih solid, masih ini, tapi Iya. kebijakan yang ternyata tidak. Dan Prabowo masih harus ingat bahwa dalam pemikirannya Prabowo ya Gibran ini baggage gitu, beban gitu ya. Bukan sesuatu yang menguntungkan, bukan sesuatu yang bisa dipakai sebagai political capital untuk dia gitu. Dia tahu persis bahwa ini Iya, beban. Ya, jadi bagaimana caranya supaya tidak terlalu dekat dengan Gibran gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang dia nggak bisa hadir untuk meresmikan itu gitu ya. Yang disuruh bukan wakilnya, Bukan tapi wakil. adiknya gitu kan. Ya, Hasyim yang maju dan menemui komunitas apa yang harus diresmikan atau ketemu dengan pengusaha. Gibran hampir nggak diberikan tempat. Ya memang juga wakil presiden nggak diberikan tempat, tapi tidak di istilah orang Jawa itu diajeni sebagaimana layaknya wakil presiden. Kemarin itu kayaknya juga banyak media yang luput itu ya. Kan di retreat itu kan Gibran datang katanya memberi arahan gitu. Ada footage-nya, liputannya, videonya boleh, gambarnya boleh, tapi suaranya tidak diperbolehkan. Ini kan agak aneh gitu. Loh, kalau sudah jelas di situ ngomong apa susahnya gitu, videonya tinggal suaranya dihidupkan gitu kan. Dan orang menunggu. Orang menunggu gitu Orang kan. Banyak sekali bundur parah-parah itu kan. Menunggu ucapannya Gibran karena terus kemudian akan jadi lucu gitu ya. Memang ya seperti yang dikatakan Inaya Wahid kabarnya ketika bikin bocor alus di Tempo, di balik panggung sih sebenarnya gitu ya. Apa yang harus kita evaluasi dari wakil presiden? Ya Inaya langsung jawab keberadaannya. Dia ada aja udah bermasalah gitu ya. Keberadaannya sendiri ada bermasalah. Ya, itu yang Oke. Kalau melihat kemudian kemarin gerakan mahasiswa itu, kalau Beli sendiri menganggap itu sesuatu yang punya nafas panjang atau ya hanya sekedar lontaran sesaat aja Beli? Ada energinya ya? Saya kebetulan mengamati dari dekat ya. Kita masih belum tahu karakter gerakan ini. Ya, ini jelas lebih tidak seperti Indonesia Darurat ya. Indonesia Darurat kan sweeping gitu selama berapa hari, terus kemudian tuntutannya dipenuhin, mati. Iya, kalau saya waktu itu kan nyebutnya intinya call-nya terlalu rendah, terlalu gampang untuk dipenuhi gitu ya. Jadi hampir sama seperti reformasi di korupsi. Pada waktu itu saya sudah protes ya. Kenapa sih kalian menuntutnya itu gitu ya? Kalian menuntutnya kembalikan undang-undang anti korupsi itu seperti semula, batalkan pokoknya ya, revisi undang-undang KPK itu batalkan. Kenapa tuntutannya itu? Kenapa tuntutannya satu? Ya jelas akan dikadalin. Nah, memang benar dikadalin sama Jokowi kan. Karena Jokowi terus kemudian dengan muka sedih bilang ya kita akan bikin perpunya dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang perpunya nggak keluar gitu kan. Ya kemarin dia ngomong lagi kalau bukan dari hati saya gitu. itu inisiatif DPR dan ya apalah gitu ya. Ini politisi yang memang
licin gitu ya. Dan tetapi kalau melihat tuntutan yang begitu banyak dan agak menyebar gitu ya, kemungkinan gerakan Indonesia Gelap ini tidak hanya sebentar gitu ya. Iya. Mungkin akan jeda gitu ya. Puasa mungkin jeda karena dalam pengamatan saya dan juga banyak kawan lain, kalau dalam puasa, bulan puasa itu akan intensitas demo itu berkurang. Itu biasanya. Orang Eh, orang mau ngurusi masalah domestik dulu kira-kira gitu Ya, ya. atau kalaupun demo itu biasanya hari Jumat dan itu siang gitu kan, siang nanti tutupnya buka puasa. Nah, habis buka puasa baru lempar-lemparan gitu kan. Dari dulu seperti begitu ya. Eh, tapi yang kemungkinan juga akan panas itu adalah sesudah Lebaran. Ya, ketika orang mulai merasakan bagaimana austerity ini, kebijakan mengencangkan ikat pinggang ini sampai ke level bawah gitu ya. Dampaknya ya. Jadi, Dampaknya ya. Pegawai negeri tidak punya uang lebih ya. Tidak ada gaji ke-13, terus kemudian THR tidak akan dibayarkan penuh. Nah, mungkin kita menganggap itu ya nggak ada efeknya. Oh, efeknya besar sekali. Mereka tidak akan spend ya, tidak akan belanja. Kalau mereka tidak belanja, ininya produksi kemudian akan harus diturunkan. Ya, bisnisnya kemudian melesu. Ada bisnis melesu, daya beli juga akan semakin turun. Ya, sekarang juga sudah turun ya. Kita bisa lihat nanti efeknya sesudah ini. Makanya saya nggak tahu ya bagaimana kebijakan pemerintah seperti sekarang ini dampaknya, karena di mana-mana kalau orang mau pertumbuhan ekonomi tinggi, orang kasihkan duit ke masyarakat, masukkan spending ya. spending. Ya makanya kan dulu mulai dari SBY ada BLT, terus kemudian bantuan ini, bantuan itu, ya itu artinya kita mau ekonomi itu bergerak. Nah, kalau kita tarik uang ini dari masyarakat dan diberikan ke invest untuk perusahaan-perusahaan yang super gede, masyarakat ini yang keteteran. Iya. Dan kalau masyarakatnya keteteran, produksi sektor real itu yang keteteran, gitu ya. Nah, saya nggak tahu apa alasan di balik pemerintahan Prabowo membuat kebijakan yang menurut saya berani, sangat-sangat berani. Ya, nggak ada presiden yang berani melakukan itu. Dan kita belum tahu konsekuensinya. Tapi sudah terasa gitu ya. Public service menurun di mana-mana. Pegawai negeri harus melakukan penghematan-penghematan di kantornya. Ya, seperti yang banyak di berbagai media, khususnya media lokal di Jawa Timur kan, bagaimana pegawai-pegawai petugas-petugas perlintasan kereta Ya, api yang itu non ya pegawai-pegawai. yang non pegawai yang dibiayai oleh dinas perhubungan itu nggak lagi bisa digaji ya. Nah, itu rasanya tanda-tanda itu memang masih belum kelihatan menyeluruh karena memang daerah kan baru Ya, kemarin dilantik gitu ya. ya. Proses mereka mengidentifikasi mana-mana yang anggaran yang diefisiensikan itu kan memang baru jalan sekarang. Betul. Tapi beberapa daerah kan sudah kelihatan ada Betul. tenaga kesehatan yang kontraknya tidak diperpanjang, ada guru yang insentifnya tidak diberikan gitu kan. Betul. Nah, artinya secara menyeluruh dampaknya dari efisiensi ini sendiri kan kita belum ketahuan ini, belum kerasa gitu. Ya, 6 bulan sampai setahun, Mas. Ya, apakah ini akan memang benar ini langkah jenius yang melakukan perubahan? Tapi saya rasa yang bilang kalau nanti Lebaran itu menjadi salah satu apa istilahnya mungkin milestone gitu ya kira-kira yang titik kemudian bagaimana dampak itu akan kelihatan. Rasanya itu memang benar beli karena hari ini aja misalnya di medsos itu sudah mulai beredar nggak mudik kayak gitu loh. Itu kan hal-hal yang memang di pilihan yang terpaksa dilakukan ketika ekonomi memang agak berat gitu. Dan kemudian kalau mereka sudah nggak bisa lagi menjangkau untuk beli makanan, nah itu kacau itu ya. Dan itu banyak karena sebagian dari kalau mereka nggak mudik, semua orang tinggal di Jakarta, sementara semua orang nggak pergi, sopir Gojek nggak dapat penghasilan,
ya, dan dia karena nggak ada penghasilan dia nggak bisa berlebaran, ya orang nggak marah, ya kan orang akan marah, ya. Nah ini yang nanti mengatasinya bagaimana Iya. itu. Nah, makanya mungkin di sinilah mungkin akan lebih berperanan gitu ya, Ya, karena sebelum sebelum ngomong tema itu ya nanti kita akan ngomong soal itu. Nggak, agak mundur lagi. Jadi Mhm. Plim menganggap bahwa isunya ini yang membakar atau bahan bakarnya untuk isu gerakan mahasiswa yang sekarang ini relatif lebih lebih sustain ya, lebih lebih gede daripada yang beberapa gerakan yang kemarin gitu, Iya. Indonesia Darurat maupun Indonesia di korupsi itu kan. Nah itu kan dengan kemudian hari ini sudah pernah meluncur gitu. Hmm. Ada nggak kemudian harapan bahwa ini akan menjadi dalam tanda petik ya memang kekuatan sipil masyarakat sipil yang baru gitu di era sekarang ini? Iya, kalau termanage dengan baik, iya, gitu ya. Kalau termanage dengan baik, sebenarnya kemarahan itu sudah ada. Kalau dulu kan kemarahan karena rasa keingin menjaga demokrasi gitu ya. Iya, Itu kemarahan itu terbatas, gitu ya. Mungkin nggak bisa primordial lah nggak istilahnya gitu ya. primordial. Nah, ini Kemarahan sekarang konseptual iya, gitu ya. dan juga tidak kelas, Mas. Oke. Ini nih soal terus kemudian kelas bawah yang sudah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, gitu ya. Nah, dalam situasi ini, Presiden SBY Jokowi atau presiden-presiden sebelumnya, kalau begitu ada krisis ekonomi, hal pertama yang mereka lakukan adalah suntikan Iya, dana ke bawah, cash gitu transfer ya. itu ya. Ya, cash transfer atau apa gitu ya. Bukan apa namanya, mengambil uang. Ya, bukan malah terus Pengetatan. kemudian mengetatkan dan memotong dana-dana ini gitu ya. Nah, memang sih katanya sih masih akan apa akan BLT masih akan terus gitu ya. Tapi apakah cukup gitu? Nah, sekarang ini menjelang panen raya. Ini bansos tidak dibagikan gitu ya. Karena takut kalau bansos dibagikan harga gabah untuk petani Iya. turun gitu ya. Tapi apakah itu intervensi yang benar? Itu juga kita pertanyakan ya. Kalau Pak bansos turun, orang nggak makan ketupat, orang miskin nggak makan ketupat, apa ya nggak marah mereka gitu Iya. kan ya. Nah Nggak, itu ya. itu kan memang kemarin terkonfirmasi misalnya ketika blunder gas itu ya Hmm. hanya sehari Mhm. karena kesalahan kebijakan yang nggak tersosialisasi dengan baik, Ya, gas langka di lapangan 1 hari itu kan ternyata efeknya memang iya, masyarakat betul. langsung ini kan Iya, tingkat kemarahan, tingkat ya. ini. Dan orang tidak akan lupa loh. Ingat, kalau itu terus kemudian ditambah dengan yang lain, ditambah dengan yang lain, itu orang nggak akan lupa itu ya. Jangan disangka mereka apa namanya gas nggak ada terus kemudian mereka lupa. Oh enggak, rakyat kecil itu ingat hal-hal yang seperti begitu, ya, yang ini. Ya. Ada kemudian kekhawatiran itu gini juga dengan berbagai macam blunder ini ya. Ini kan rasanya kalau saya pernah berseloroh beli itu kan kayaknya pemerintah ini salah satu kalau bisa kita andalkan itu kemampuannya untuk selalu bikin masalah gitu kan. Ini kan berlanjut terus gitu kan, berseri gitu ya. Mulai dari pagar laut, gas gas kosong, macam-macam yang kemudian Iya. seolah terus-terusan ini apa tidak kemudian justru memperpendek daya tahan apa Oh perjuangan lah iya. kasar. Ya jelas karena pemerintah ini seakan-akan memberikan bahan bakar terus gitu ya. Ini saya lihat jadi situasinya begini di tingkat elit ya. Banyak orang yang berbaik-baik gitu ya, kelihatan sangat mendukung Prabowo gitu. Tapi kalau dilihat dari action, hampir sebagian dari elit ini menunggu. Mereka tahu bahwa akan ada something big Masalah. gitu. Sama seperti saya sebagai pengamat juga, saya tahu ada sesuatu nggak beres, tapi saya nggak tahu itu apa gitu. Sehingga mereka ini juga, wah kalau di depan Prabowo memuji-muji dan mereka kalau Prabowo membuat joke, mereka ketawa paling keras, tepuk tangan paling keras, tapi di belakangnya mereka nggak bikin apa-apa. Ya, Ya. menteri-menteri ini hampir nggak ada gebrakan, hampir nggak ada inovasi, gitu ya. Menteri yang melakukan inovasi terlepas dari persoalan personal mereka, Menteri Dikti kemarin Pak Satrio itu satu-satunya orang yang menurut saya satu-satunya menteri yang menyodorkan konsep. Oh ya. Ya, menyodorkan konsep perguruan tinggi ini harus begini ditata dengan baik. Itu tahu
beliau tahu karena beliau pernah menjadi Dirjen Dikti pada zaman pemerintahan SBY. Jadi semuanya itu ada. Roadmap policy-nya itu ada. Di Tapi malah dia yang kementerian diganti. dia yang karena persoalan sangat personal dan kita juga nggak tahu apa politik di dalam departemen dia sendiri yang tidak mau berubah gitu ya. Dan dia sendiri Ada yang perlawanan kelompok-kelompok yang nyaman di dalam gitu. ngapain lagi orang lagi marah terus kemudian direkam gitu kan ya untuk saya sih ya oke lah itu tindak ini pribadi dia ya. Tapi ya mungkin juga karena kejujuran dia bahwa penghematan ini akan membawa kenaikan UKT. Itu kan yang bikin marah Prabowo kan sebenarnya. Ya. Dan itu yang dianggap memicu aksi-aksi mahasiswa. Padahal itu kan kemudian dikonfirmasi ketika banyak perguruan tinggi yang kemudian menyatakan memang akan mengurangi berbagai macam anggaran tadi. Ya, memang berbagai macam anggaran. Ada yang bilang sampai hanya biaya kami untuk bayar listrik itu hanya sampai cukup sampai Mei misalnya. Betul. Dan yang hal-hal seperti begini itu nanti kita baru akan, kalau seandainya mahasiswa belajar tanpa listrik atau mahasiswa disuruh belajar online gitu ya, wah itu akan benar-benar menimbulkan sesuatu gitu ya. Dan mungkin orang-orang yang di pemerintahan itu mikir bahwa dengan belajar online, jadi mahasiswa-mahasiswa ini nggak bertemu, jadi frekuensi demonya kurang gitu. Oh jangan salah. Karena nggak koordinasi lah. Gitu. Oh, jangan salah. Sekarang koordinasinya online semua. Gitu ya. Konsol-konsol itu online semua gitu ya. Jadi ya kalau saya melihat di tingkat elit itu sama sekali ada perasaan untuk menunggu gitu. Bahkan orang yang membela, saya kira ini juga menteri-menteri lain juga pimpinan-pimpinan partai itu melihat bagaimana Prabowo memperlakukan Bahlil gitu ya. Kan kebijakan gas 3 LPG itu kan sebenarnya dari Prabowo sendiri, dilakukan oleh Bahlil, salah gitu kan. Tapi Bahlil kan saya cukup hormat dengan dia karena dia berani datang ke nanggung gitu ya. Iya, dia datang ke rakyat beneran gitu. Jadi sasarannya gitu. Iya, jadi sasaran. Dia pasang badan untuk Prabowo. Prabowo hilang. Prabowo nggak kelihatan sama sekali. Setiap yang saya amati sampai sekarang, setiap ada krisis, presiden nggak ada. Yang muncul itu adalah orang-orang yang berbicara atas nama dia, menteri-menterinya, yang seharusnya itu diadres langsung oleh presiden. Gas LPG, presiden harus keluar. Presiden harus keluar di depan TV, minta maaf pada rakyat. Kami ini kita akan perbaiki baru selanjutnya. Itu. Jadi bukan nyuruh orang lain untuk bicara. Saat itu tuh memang kayak semacam membuka benar bahwa memang koordinasi di antara mereka sendiri belum clear gitu ya. Terlalu besar. Kantor staf presiden ngomong ini ranahnya presiden macam-macam, kemudian dibantah dibantah oleh kantor staf presiden di DPR gitu kan katanya. Nah, ini kan kemudian juga ada semacam memperkuat argumen yang lagi-lagi gerakan baru juga perlawanan. Gerakan kabur aja dulu itu. Kalau gerakan Indonesia Gelap itu kemudian teman-teman turun ke lapangan. Kabur aja dulu itu kan. Ya itu ya kalau kabur aja dulu kan sebenarnya gerakan 1% ya. Jadi orang-orang yang memang punya mungkin untuk melakukan. Ya mungkin untuk melakukan itu, punya kapital untuk melakukan itu. Sebagian besar kita kan harus stuck dengan negeri ini. Apapun yang terjadi di sini gitu kan ya. Apa mereka yang, dan jumlah mereka mayoritas gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Tawaran bekerja di luar negeri itu jauh lebih menarik. Semua orang sekarang bicara seperti itu. Kalau ada alternatif untuk luar negeri, ya keluar negeri. Itu artinya apa? Ini peringatan kritis terhadap pemerintah yang berkuasa bahwa mereka nggak percaya pada pemerintahan ini. Mereka nggak punya harapan pada pemerintahan ini. Itu kalau pemerintahan ini tidak menangkap itu, ya sinyal-sinyal itu, ya kita bisa berharap bahwa akan ada satu gerakan gitu ya, resistensi yang sangat tinggi. Dan bagaimana pemerintah akan bertahan menghadapi resistensi seperti begini? Semua nggak jalan gitu ya. Nah, itu sih kalau ada
kemarin itu juga apa istilahnya? Saya berharap banyak dari Blimade itu untuk menjadi kompas saya ketika saya itu punya ya ini mungkin ketakutan ini ya, ketakutan yang terlalu mungkin bisa jadi terlalu jauh gitu. Saya itu sekarang membayangkan kondisi kita itu di Jerman tahun 30. Mhm. Belum benar-benar mapan gitu ya, masih mungkin untuk di ini karena masih ada Kaiser dan sebagainya. Tapi konsolidasi untuk ke situ tuh dekat sekali gitu kan. Mhm. Mhm. Semuanya sudah hampir ketata gitu kan. Saya tuh berharap banyak Blimade itu menjadi kayak semacam kompas saya gitu. Gada-gada lah kalau di bandara Mhm. gitu ya. Mhm. Jadi apa canary in the coal mine-nya itu Mhm. ya. Mhm. Mhm. Ada 3 Bli yang pingin tanggapannya. Pertama, Mhm. represi ke aktivitas-aktivitas masyarakat sipil gitu ya. Mulai dari pembatalan pamerannya Bang Mhm. Yos, terus ada kegiatan pameran monolog Yang di Mulyono Bandung. di Bandung Iya, itu. wawancara dengan Mulyono itu 3 hari yang lalu rame grup punk lokal lokal. dari Mhm. Purbalingga yang Ya, kemudian mhm, berani betul. menciptakan lagu yang sangat kritis Mhm. terhadap polisi yang mereka harus direpresi. Mhm. Mhm. Itu kalau dari sisi seniman itu derajatnya itu sama kayak loh, maafin ya, Iya, betul. audiens biar tahu ya. Jadi konsep musisi Mhm. menutupi Heeh, identitasnya betul. itu bukan hal yang baru gitu loh, karena di Mhm. banyak Mhm. negara-negara yang represif. Di Rusia itu Mhm. ada grup namanya Ah, Pussy Riot iya, gitu ya. Pussy Riot ya. Yang itu Mhm. kemudian memang dijaga benar Mhm. karena Mhm. alasan keamanan Mhm. macam-macam. Mhm. Nah, ini mereka kalau teman-teman Sukatani itu dipaksa untuk kemudian dibuka. Iya, membuka itu. Itu kan tidak hanya sekedar Mhm. kayak orang jilbaban terus dilepas, Mhm. tapi identitas dan Mhm. pride mereka itu. Mhm. Nah, ini kan tanda-tanda yang kemudian Mhm. mau nggak Mhm. mau kita akan ya Mhm. mengingat, oh ya ini Mhm. tanda-tanda ke arah Mhm. otoriter itu. Iya. Itu yang pertama Bli, minta tanggapannya. Terus yang Mhm. kedua nanti juga yang kaitannya dengan penyiapan berbagai macam aparatur Mhm. militer ini Mhm. di berbagai macam kehidupan Mhm. sipil. Mhm. Blimade juga salah satu yang paling kritis. Mhm. Yang ketiga yang kemarin juga luput di apa namanya? Peringatan Gerindra di 9 yang di Bogor itu Mhm. adalah wacananya yang dilontarkan Prabowo untuk koalisi permanen. Mhm. Ini ngeri sekali ini. Kalau dulu Jokowi sudah membariskan di koalisi Indonesia Bersatu itu, kemudian Kim itu ada Mhm. bentuknya Mhm. tapi tidak ada Mhm. tapi ini mau dipermanenkan gitu. Oh, Mhm. iya, bener ini kali. Saya nggak tahu, saya nggak bisa membayangkan ini nanti bisa jadi diskusi yang flow ya, tapi saya itu Mhm. terus terang itu Mhm. kepingin saya Iya. saya tumpahkan ke Iya. Iya. Blimade ini. Iya. Kira-kira gimana itu Bli? 3 hal tadi Bli. Saya punya kekhawatiran yang sama, persis seperti itu, Mas. Bahwa kita akan kembali ke zaman gelap gitu ya. Tapi terus kemudian saya memeriksa, karena saya juga di samping belajar tentang, repression, authoritarianism gitu ya, juga kediktatoran gitu. Ada satu sisi yang, sering dilupakan oleh orang awam gitu ya. Bagaimana sebenarnya otoritarisme ini, apa namanya, harus menyiapkan infrastruktur represif. Ada nggak gitu sekarang? Mereka punya nggak, infrastruktur represif yang, mumpuni gitu ya. Jadi, itu dalam sekejap gitu Iya, ya, eee, itu, dipersiapkan, infrastrukturnya itu dipersiapkan. Ya, dia berhasil 6 juta iya, Yahudi itu karena dia punya infrastruktur. iya, Walaupun hanya itu iya, mudah, tetapi melakukan itu luar biasa sulitnya. Nah, ini sekarang apakah pertanyaan besarnya, apakah pemerintah yang sekarang itu punya infrastruktur itu? Apakah aparat-aparat intelijen dan aparatus-aparatus keamanan yang dipakai untuk menjaga rezim ini kalau dia mau bertindak otoritarian, itu apakah solid berada di belakang dia? Kayak Soeharto dulu, punya iya, tentara yang solid, iya, punya aparat intelijen yang solid gitu ya, punya aparat kepolisian yang solid, birokrasi yang solid, baru bisa terlaksana. Nah ini kan sekarang kan birokrasinya
apa namanya, dilemahkan gitu ya ya, kira-kira dipreteli bukan gitu ya. ya bukan dipreteli tapi direndahkan benar gitu. Dia nggak dianggap gitu kan Ya, ya. ya. Dengan pemotongan anggaran dan lain sebagainya, dengan sikap-sikap ketidakpercayaan terhadap birokrasi sipil itu satu gitu ya. Terus kemudian polisi dan tentara ini kan nggak bisa disatukan gitu kan ya. Terus kemudian polisi masih kuat gitu ya. Mungkin akan berada di belakang Jokowi, itu juga mungkin yang menjadi pertimbangan Prabowo bahwa apa namanya, polisi itu adalah representasinya Jokowi, jadi ya nggak bisa nggak bisa dikacau-kacau gitu ya. Berarti itu Nah, juga salah satu alasan sampai sekarang Kapolri masih belum diganti. saya kira itu juga menjadi salah satu alasan gitu ya. Dan juga Jaksa Agungnya kan masih lama kan ya. Ya masih di Jaksa Agung yang kemarin-kemarin gitu. Nah, eee, terus kemudian satu-satunya yang ada di bawah Prabowo itu adalah militer gitu ya. Tetapi kan militer juga khususnya Angkatan Darat, apakah mereka benar-benar solid gitu ya? Kita kan nggak tahu bagaimana perdebatan di dalam mereka sendiri gitu. Bagaimana kemudian perpecahan di kalangan mereka sendiri gitu ya. Iya. Mana yang dianak emaskan, mana yang enggak. Sebenarnya kan sudah mulai kelihatan sebetulnya gitu ya. Nah, angkatan mana yang tidak banyak naik pangkat dan ini ya, dulu disingkirkan oleh Jokowi sampai sekarang juga ternyata nggak nggak dirangkul lagi oleh Prabowo, itu ada saya dengar lah Iya. bisik-bisik itu. Kemudian komunitas intelijen, ya apakah dia sekuat dulu untuk mengawasi masyarakat sipil? Ya, kalau seperti zaman Orde Baru, orang yang mulutnya kotor kayak saya terhadap nyinyirnya gitu, udah lama saya Udah out. nggak beredar gitu ya. Udah lama saya nggak beredar ya. Ya itu aja sebenarnya. Jadi apakah dia mampu, karena bertindak represif itu gampang diucapkan. Tapi kemudian apakah dia punya kemampuan untuk melakukan itu soal yang lain gitu ya. Jadi mungkin di sini ada celah dari masyarakat sipil dan kemudian juga menjadi peringatan kritis kepada pemerintah sekarang, nggak bisa, zamannya sudah berubah. Dan apakah juga tentara-tentara yang kalaupun dia memakai tentara gitu, punya skill untuk itu. Ya, punya ketegelan untuk itu. Kan kalau dulu kan tentara itu beneran indoktrinasi, Iya, iya. ya, bahwa Soeharto adalah negara dan negara adalah yang harus kamu pertahankan. Nah itu sudah selesai itu, tapi ini kan Prabowo baru kan ya. Jadi sebenarnya, rezim Jokowi jauh lebih menakutkan daripada Prabowo ya, mungkin karena baru pada awal-awal gitu ya. Saya merasakan sendiri censorship-nya. Nulis nama Jokowi aja di Facebook itu, atau di sosial media, saya harus ganti kok. Ya, itu. Ada community report-nya ya. Iya, ada community report-nya, tapi juga Kominfo. Ya, Kominfo itu beberapa nama gitu ya. Kayak kalau saya menulis apa namanya, Habib Rizik Syihab, wah itu langsung Iya. melanggar community standard gitu. Itu dipaksakan oleh Kominfo. Sekarang kan enggak. Ya. Sekarang dulu saya harus mengubah Jokowi menjadi Jokeri karena terus kemudian akan kacau balau saya apa namanya, Algoritmanya. Ya. Nah, sekarang itu sudah nggak ada lagi yang seperti begitu ya. Ya mungkin Mutia Hafid punya kebijakan lain gitu Oke. ya. Nah, dan juga nggak mungkin nggak mau disetir terlalu kuat untuk bertindak represif gitu ya. Nah, itu juga persoalan. Kalau mengartikannya bahwa kemudian sekarang belum terbangun gitu ya aparatur, kalau istilahnya Gramsci itu kan aparatur represif maupun aparatur ideologisnya gitu ya. Tapi kemudian kalau dimaknai bahwa ini konsolidasi sedang dalam menuju ke sana, itu terlalu berlebihan atau enggak? Enggak, sama sekali enggak. Saya yakin mereka pasti sedang menuju ke sana. Orang-orang ini kan baru kan. Baru dilantik kan. Mereka sedang ngelihat
ke dalam sekarang. Mereka sedang konsolidasi. Kita akan sampai di sana, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi Ya jangan sampai. Enggak, karena bahkan kemarin, ya ini juga mungkin kalau dibaca dalam frame ini, rasanya akan nyambung, Pak. Mantan Presiden SBY, kemudian yang memang kita kenal sebagai salah seorang arsiteknya waktu itu ketika proses demilitarisasi Orde Baru itu ya, yang kemudian mengembalikan militer ke barak itu, dan saat itu mungkin juga memang dia nggak populer di kalangan mereka gitu ya. Itu kemudian memberikan pernyataan yang cukup tegas bahwa seharusnya ya, itu saya baru dengar rasanya tabu bagi jenderal itu, kemudian jenderal aktif itu untuk berpolitik gitu. Karena kemudian kalau seingat saya tabunya itu polisi pakai peluru tajam misalnya, itu tabu. Tapi kalau tentara masih beraktivitas, ada kok beberapa pos yang di sipil itu kan Menhan macam-macam kan. Tapi SBY lebih tinggi kayaknya standarnya itu. Itu tabu kalau. Nah, tapi kan ini hampir semua lini sekarang itu kan dimasuki pos-pos yang kemudian selama ini tidak pernah ada penempatan tentara di situ menjadi posnya tentara gitu kan. Bahkan orang-orang yang dulu punya rekam jejak tim mawar ternyata masih aktif gitu loh, dan diberi reward yang begitu tinggi menjadi kepala badan. Nah, hal kayak gini kan kemudian mau nggak mau dimaknai bahwa ya ini sedang ditata, ini dibariskan ini sama Prabowo untuk ke sana gitu. Tapi begini ya, saya kira Pak SBY benar. Tentara dalam politik itu yang rugi itu dua pihak. Ya, pertama masyarakat sipil, yang kedua tentara sendiri. Seperti misalnya saya dengar kabar bahwa sekarang ada 200 kolonel sedang dipersiapkan kursus manajemen di Universitas Pertahanan gitu ya. Terus nanti mereka akan di drop ke BUMN dan BUMD sebagai direksi. Itu menjalani pendidikan selama 2 bulan dan diasuh oleh orang-orang profesor-profesor lah atau ahli-ahli dari berbagai universitas gitu ya. Diberi skill sipil lah untuk diberi skill sipil. Tetapi mereka tidak dipensiunkan. Mereka PKO istilahnya, ya, bawah komando operasi. Nah, ini jelek bagi sipil karena kita tahu banyak sekali orang sipil yang sudah mumpuni gitu ya dan bersekolah tinggi. Ya, mereka ikut kursus ini, kursus itu di dalam dan di luar negeri, bahkan ada yang ambil MBA, ada yang mengambil spesialisasi ini dan itu gitu ya. Tentu kalau orang berkarir kan pingin jadi direksi kan. Ya. Terus kemudian tiba-tiba mandek. Waduh, itu sudah diambil sama, kalau dia kolonel mungkin begitu dia masuk perusahaan dia jadi brigjen gitu kan. Udah diambil sama brigjen itu. Akhirnya apa? Malas kerja dan ini segala macam. Itu waste of opportunity. Ya, kita kehilangan sistem juga kan? Sistem itu di dalam perusahaan. Ya kalau perusahaannya baik, ya. Nggak ada bukti perusahaan itu jadi bagus hanya karena kemudian ada militer di dalamnya yang hanya mau impose disiplin gitu ya. Padahal kan sebenarnya perusahaan itu perlu inovasi, perlu kreativitas dan lain sebagainya. Yang orang militer ya karena mereka dan gaya sistem komando ya, di mana inovasinya dan lain sebagainya gitu ya. Kita masih bisa pertanyakan itu. Terus yang kedua, yang rugi itu militer sendiri. Ya, karena begitu mereka berada menjadi jabatan-jabatan sipil, mereka tidak lagi menjadi militer gitu. Kalau ada apa-apa dengan negeri ini, kemudian mereka ditarik untuk serve your country, itu apakah kita siap? Nggak punya skill bertempur gitu ya. Skill bertempurnya sudah nggak pernah lagi olahraga, perutnya udah jembret kayak saya gitu kan. Jadi ini kemudian menjadi masalah gitu ya. Dan yang paling penting kan sebenarnya, ya sorry, saya dalam beberapa hari berpikir,
sebagai kita punya TNI. Oh pernah beli kan Timur-Timur yang periode akuisisi apa periode aneksasi itu Itu kan pun menang. tertatih-tatih, Mas. Wah, Benny Murdani waktu itu dengan sedikit arogan mengatakan bahwa sarapan di Dili, makan siang di Baucau, makan malam di Los Palos. Ya, 8 tahun itu nggak terjadi. Iya. Ya, 8 tahun nggak terjadi. Padahal dia pikir Propaganda aja ya berarti itu ya menangnya itu enggak, ya. dia secara militer pada waktu itu dia pikir quick win katanya gitu. Karena mereka ini, ya Indonesia meremehkan bahwa tentara-tentara yang menjaga orang-orang Timor Leste itu dilatih oleh Portugis dengan standar NATO dan dengan persenjataan NATO. Itu yang kita nggak pernah Iya. perhitungkan gitu. Iya. Kita lalaikan dan ya mohon maaf, mungkin kalau perwira-perwira mendengar ini mungkin tersinggung ya, tapi genuinely kita nggak pernah sebagai rekam jejak menang gitu ya secara ini. ya secara saya mencintai negeri ini, makanya saya mempertanyakan gitu ya. Saya nggak mau tentara saya gitu, tentara kita yang kita cintai Jadi bareng, nggak yang kita profesional. menjadi tidak profesional. Ya, kalau menurut saya menjadi nomor 1 lah di bidangmu gitu ya, jangan ngurusin bidang lain. Dan karena kalau kita lihat, saya pernah bergurau seperti begini ya, sama kawan. Emang lu mau dia perintah tentara gitu? Lu lihat aja, kemana kamu? Ke kantor Kodim atau ke kantor Korem. Kamu lihat bangunannya, kamu lihat catnya, kamu lihat ininya. Bandingkan sama BCA misalnya gitu ya. Bandingkan dengan BCA, bandingkan dengan kotamu yang diasuh oleh sipil, di mana-mana bunga baru ini indah, ada karya seni. Memang bandingkan gitu. Memang lo mau. Nah, artinya mereka memang menciptakan itu bukan tanpa tujuan, karena mereka kan efisien, mereka komando, mereka benar-benar simplicity. Kalau dibutuhkan cepat Ya, berangkat ya berangkat itu gitu. untuk kebutuhan mereka oke. Untuk standar sipil beda banget. Ya. Apakah orang militer Mau mengerti kayak gitu? ini? Budayaannya lain. Ya. Budayanya sama sekali lain. Yang Oke, kalau konsolidasi militernya ini masih belum terlalu kuat. Yang konsolidasi politik ini, Bro. Ini kan juga mengerikan karena kemarin aja belum ada dalam tanda petik koalisi permanen itu. Kita sudah ngalami beberapa kali undang-undang itu pembahasannya ketika ini agendanya istana. Itu kan undang-undang Roro Jonggrang gitu kan. Kebut semalam bisa selesai gitu kan. Nah, apalagi kalau ini diwujudkan dalam koalisi permanen, apa kemudian nggak semakin hilang ruang untuk partisipasi dan oposisi gitu ya? Saya masih menghitung itu, Mas. Jadi sekarang insentif dari partai-partai itu membentuk koalisi permanen itu apa? Ya, jadi orang-orang ini kan sebenarnya mereka berhitung kan ya. Sekarang mereka Muhaimin langsung bagus itu gitu kan. Coba tanya dia di belakang, tanya detailnya gitu. Bagus itu sebenarnya maksud kamu apa gitu kan? Saya yakin dia nggak punya. Ya kalau menguntungkan kita ya inilah yang penting nanti kita kalau menjadi koalisi permanen saya dapat berapa, saya bisa berkembang apa enggak gitu kan. Mereka semua berhitung. Jadi ya sederhana sekali kan, dalam politik itu semuanya kepentingan kan. Hanya itu yang abadi kan. Jadi nggak ada yang permanen sebenarnya. Jadi kalau Prabowo mau, kecuali dia menggunakan tangan besi, kekuatan otoriter, dengan mengandaikan bahwa dia punya infrastruktur untuk melakukan itu, melakukan represi, baru partai-partai itu akan mau diem gitu ya. Soeharto itu menghadapi 2 partai aja, Mas. 2 partai, PPP dan PDI. Setengah mati kok. Ya. Itu. Padahal dengan berbagai macam aparatur dia represif dan aparatur ideologisnya sudah semapan itu ya. Setiap kongres dia tongkrongin dan ini segala macam, dikumpulin dia asrama haji masih bikin ketua umum tandingan gitu kan. Itu luar biasa. Itu nggak bisa kayak begitu itu. Jadi sekarang pertanyaan saya sebenarnya kalau yang dimaksud koalisi permanen itu seperti apa gitu ya. Jadi tetap bahwa kita menguntungkan apa tetap ya menguntungkan apa. Jadi ini juga ya nggak tahu. Prabowo kan seorang militer ya yang mungkin
tidak seperti SBY ya, yang memang operator. Kalau SBY kan memang operator politik Iya, dari iya. dulu gitu ya, dan Apa, di karir di staff-nya itu lebih karir ini di ya, stafnya gitu. Nah, perencanaan untuk ya strategi gitu lebih Prabowo kuat ini ya. orang tempur yang tidak pernah apa menjadi komandan teritorial gitu kan, nggak pernah jadi komandan Kodim gitu ya. Semua karir dia kan Satuan di, ya. di kesatuan terus, dan dia deal dengan itu pun juga nggak pernah punya atasan kan, kalau kita tahu kan. Iya, Bahwa kalau siapa yang dalam posisi saat itu sebagai iya, mantunya presiden iya, ya. siapa yang bisa ngontrol dia pada waktu itu? Itu nggak ada yang bisa ngontrol dia gitu ya. Nah, kalau Oke. batalion yang dia jadi komandannya, wah luar biasa. Dia berani keluar duit sendiri ya gitu ya, membiayai operasi, membiayai ini dan lain sebagainya di luar budget gitu ya. Dan dia memang punya kemampuan, dia punya sumber daya ekonomi untuk itu pada waktu itu. Nah, terus kemudian kebiasaan itu saya pikir sudah hilang gitu. Ternyata enggak. Ya, kemarin program makan bergizi gratis itu pilot projectnya kan dari pakai duit dia sendiri gitu ya. Itu kadang-kadang juga sekarang itu Pak Prabowo itu untuk membuat lagi-lagi juga infrastruktur represi yang tinggi itu juga butuh stamina. Iya, Ya, stamina untuk mengontrol, khususnya mengontrol orang-orang di sampingnya. iya, Soeharto itu tidak pernah percaya pada satu orang. iya. Ya, dia percaya pada Sujono Mardani, dia bikinkan tandingannya. Ya, dia percaya pada Ali Murtopo, dia pelihara juga Dan Soeharto. itu butuh waktu berapa puluh tahun untuk Iya, membangun ya, untuk circle-nya membangun sampai circle-nya dan semua yang pernah ada di lingkaran dia akhirnya terlempar. Dalam satu saat terlempar, cuman dia yang abadi gitu kan. oke. Ya. Nah, ini Prabowo sekarang punya kemampuan nggak untuk itu? Kalau kita lihat siapa orang-orang yang dekat dengan dia, siapa akses utamanya dengan ini? Apakah orang yang paling dekat dengan dia, Mayor Teddy itu punya yang banyak Kapasitas diajak-ajak, gitu ya. punya kapasitas untuk menghandle itu gitu ya. Terus siapa yang menjadi hati nurani dia? Itu yang paling penting kan. Ya, Soeharto masih punya Sujono Mardani yang menjadi sumber hati nurani dia, Iya, sejelek-jeleknya gitu ya. iya, Dia mendapat iya. inspirasi ajaran Jawa dan lain sebagainya di situ gitu ya. Jokowi entah siapa yang menjadi suara nuraninya gitu ya. Atau mungkin dia sendiri gitu ya. Kita juga nggak tahu. Sekarang Prabowo itu siapa yang mendampingi dia? Apakah Hashim Oke. punya akses seperti begitu untuk menasehati, jangan begini karena ini konsekuensinya. Itu yang saya tidak lihat. Orang yang bisa Saya menasehati presiden dan menjadi kompas ya. berarti memang tidak segampang itu ya, tidak Tidak seserta-merta segampang itu. itu Ya, kemudian ya, meskipun memang dia banyak ya, indikasi-indikasi menggunakan kekuatan militer, tapi membariskan ini dalam bentuk betul, seperti yang itu belum ya. betul. Dan juga dalam pertempuran, Mas. Kadang-kadang kan orang pikir bahwa bertempur itu gampang ya. Jadi mengkoordinasikan dua pasukan umpamanya. Antara pasukan yang dari udara dengan dari darat. Bagaimana ini supaya tidak tembak-menembak seperti yang terjadi ketika invasi kita di Timor Leste. Itu susahnya minta ampun. Ya, integrasi bahkan tertatih-tatih Iya, soal itu. friendly fire-nya masih Nah, mungkin gitu ya. dalam politik juga sama seperti begitu. Ya, mengkoordinasikan antara satu staf dengan staf lain, dengan satu menteri dengan menteri lain, apalagi kalau mereka punya kepentingan ya. Bukan mereka bermain sendiri, punya agenda sendiri di luar agenda presiden, itu benar-benar ya. Jokowi itu seorang Machiavelli sejati gitu ya. Iya. Yang kalau di kalangan orang-orang dekatnya kan saya ini beberapa kali tanya pada mantan-mantan orang dekatnya gitu ya. Apakah kamu cinta sama presiden atau kamu takut sama presiden? Takut. Takut. Ya, takut pada presiden. Dan itu yang dibutuhkan untuk Iya. berkuasa. Nah, sekarang orang mungkin di depan Prabowo dia takut, tapi kemudian lama-lama orang tahu, oh ini kan meme-nya sekarang kan dikira macan ternyata kucing gitu kan ya. Jadi itu sendiri kan sebenarnya menandakan ketidakpercayaan orang gitu ya, bahwa dia bisa bertindak
ya mudah-mudahan dia tidak bertindak kejam gitu ya, seperti Soeharto. Soeharto senyum aja orang udah takut kok, itu pasti ada apa-apa gitu ya. Ini ya gaya berkuasa itu yang Oke, kalau yang terakhir ini karena waktu kita sangat mepet, yang bentuk-bentuk kegiatan sipil yang direpresi tadi, ini apakah bagian dari orkestrasi atau ini orang-orangnya aja yang terlalu lebay gitu? saya kira Memahaminya gimana? saya kira yang kedua dan mohon maaf ya, Prabowo ini out of date. Well, out of date. Kemarin dia mengumpulkan redaksi-redaksi media, ya, media. Ya kita lihatlah, kita tahu siapa yang diundang, Kompas ini. Terus saya bilang Jokowi jauh lebih canggih. Dia pakai Media 1.0 masih gitu ya, mindsetnya dia itu gitu ya, dia pakai pemret gitu ya. influencer, dia pakai ini, dia bayar buzzer, dia tahu persis bahwa media-media ini old school yang orang nggak lagi lihat gitu ya. Ya. Nah, ini yang apa namanya? Ya, itu mungkin apa istilahnya pembacaan apa call minimumnya. Tapi kalau maksimum kan bisa gini juga. Loh ya media-media apa baru itu sudah dibariskan sama Jokowi dan tinggal diturunkan gitu karena ada mayor apa ada kolonel tituler Tapi nggak ada juga. Raffi ada ini macam-macam. Iya, dan sekarang itu kan bergeraknya karakternya media-media sosial media itu berubahnya cepat sekali. Ya, dulu orang yang dicinta terus kemudian menjadi dibenci. Ya. Orang yang didengarkan terus kemudian menjadi orang Jadi nggak serta-merta yang dulu saksi, dulu laku, sekarang masih ini gitu ya. Ya, orang mungkin datang ke Deddy Corbuzier ketika dia mulai ngomong jorok gitu kan, dia nanya perawan atau enggak gitu. Ya, karena saya agak sedikit tahu karena dia pengen meniru Howard Stern gitu kan ya. Tapi begitu dia mulai nyentuh-nyentuh dulu, orang udah gitu semua kan. hal yang kaitannya dukungannya dia ke program itu kan bener semua kan. Semua semua. Yang komentari MBG, yang komentari gas. Komentari MBG dan ini orang terus kemudian dia bahkan gitu ya. Jadi tidak populer. Jadi dia harus menemukan orang-orang baru gitu ya. Ya, orang baru seperti siapa dulu yang sangat-sangat populer itu jadi ya orang-orang kayak Raffi Ahmad, tapi bukan Raffi Ahmad gitu, orang yang punya peran seperti begitu ya. Nah, ini yang kayaknya belum Prabowo nggak ke sana ya. Nggak ngerti ya, mungkin juga nggak mau belajar. Kalau dalam hal ini saya kira dia jauh lebih canggih Jokowi lah dalam berkomunikasi, dalam memanipulasi public opinion dan lain sebagainya, itu jauh lebih canggih Jokowi. Nah, Prabowo nggak bisa itu yang ada. Ya mudah-mudahan kemudian kita terlalu saya minimal terlalu paranoid gitu. Karena kemudian kalau dijelaskan seperti itu memang rasanya ya belum terlalu ini gitu. Ya saya juga khawatir, Mas. Beneran saya genuinely khawatir gitu ya. Tapi ada sedikit optimisme lah. Makanya kalau menurut saya sekarang mumpung dia belum terbentuk secara belum terkonsolidasi gitu ya. Jadi sekarang kita amati dan kemudian kita tuntut apa yang harus kita tuntut. Kalau menurut saya negara ini is not in the right track gitu ya. Negara ini sudah beneran melenceng dari dari harapan rakyatnya gitu ya. Mumpung dia belum terkonsolidasi dengan baik, aparatusnya represifnya belum tersedia, ini jeda yang harus kita manfaatkan sebagai masyarakat sipil. Tuntutlah, proteslah apa yang harus diprotes, demolah apa yang harus didemo gitu ya. Perlihatkanlah bahwa kita kuat, bahwa kita punya persatuan di kalangan masyarakat sipil. Itu yang saya harapkan kita lakukan sekarang ini ya. Dari seluruh elemen masyarakat sipil. Ya, sepakat. Ya. Karena salah satu yang ini di imajinasi saya ya, Prabowo itu karena runyamnya warisan Jokowi, dia cuma punya satu kartu truf. Tapi satu kartu truf itu sayangnya memang gambling itu ya, dan antara itu. Dan antara itu kan kemudian untuk prosesnya nanti banyak ada resiko gitu kan. Nah, untuk mengamankan sipil
ada dibangun ini militer macam-macam, Hmm. mengamankan politik ya koalisi permanen itu. Ya, Hingga ya, kemudian nanti kalau ada masalah tidak akan ada kickback ke dia gitu, ya, tidak ada ya. eh, ancaman Hmm. balik ke dia Mhm, gitu. mhm. Nah, dalam bayangan saya ketika kemudian Hmm. ini desain itu kemudian kan ya mau nggak mau dia harus melakukan secepat-cepatnya gitu loh untuk membangun itu. Iya, tapi ya juga apa yang dia bangun itu sebenarnya menurut saya agak tidak bertanggung jawab ya, karena dia mengalihkan dana publik yang seharusnya untuk Oh iya, iya. rakyat. Kalau banyak SWF lain itu adalah sisa dari ekspor minyak Ya, misalnya, kelebihan ya, bonansa, kelebihan ini malah jadi kita dari dipakai. dari sesuatu yang harusnya kita jadikan modal, ya. Ini kan sama seperti dalam rumah tangga ya. Kita memakai pengeluaran sehari-hari rumah tangga kita untuk main di saham gitu ya, menjadi dibelikan saham dan ini mendapatkan keuntungan yang besar dari itu. Padahal sebenarnya uang itu adalah untuk kita hidup sehari-hari, Iya. gitu ya. Dan kita paksa seluruh anggota keluarga untuk puasa, ya. Makannya dipersedikit semua pengeluaran sedikit supaya kita punya uang untuk beli saham. Ini Padahal ada aspek gamblingnya kan di situ kan. sangat tinggi. Ya kalau menang 50%, kalau kemungkinan menang itu kita akan dapat duit gede. Nah kalau kalah ya jeblok bener gitu ya. Dan nggak bisa bangsa ini diperlakukan seperti begitu. Gitu ya. Nggak bisa. Ya. Nah ini yang apa namanya? Saya nggak tahu. Kalau ini jeblok, kita apa itu rugi, ya kita harus apa namanya? Yang lebih menyedihkan, tidak ada anggota kita di DPR yang mempersoalkan ini, mempermasalahkan ini. Tidak ada orang di DPR yang bisa menjelaskan ini kepada rakyat. Pertama-tama kepada konstituennya lah, mungkin ya konstituen orang lain juga akan dengar gitu. Ini loh yang terjadi gitu ya. Itu kan kita nggak pernah dengar gitu ya. Mereka cuman diam seribu bahasa. Dan juga dalam hal-hal lain yang seharusnya meminta pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah memperbesar Kodam ini dan sebagainya. Itu menurut saya itu tugasnya DPR Ya, untuk bertanya. ya, Enggak ada orang berani bertanya soal itu. ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita berada pada sistem demokrasi apa enggak sih gitu ya. Karena kan di sistem demokrasi tidak hanya pemilihan aja kan, tapi juga apa soal Ya, akuntabilitas, soal proses pengawasan, legislasi juga kan. proses legislasi dan lain sebagainya. Kalau itu nggak ada ya kita sama sekali nggak demokratis. Gitu ya. Itulah yang ya. Oke, untuk menutup, saya ingin mendapatkan cerita yang lengkapnya dari Blimade untuk ini kan Blimade bilang kalau Danantara ini kayak cerita wayang gitu. Nah itu kan ujungnya kan ada konsekuensinya gitu. Nanti biar ini kira-kira buat gambaran aja kira-kira kita biar Ya, antisipasi gitu. kalau ya tadi sebenarnya saya ngomong-ngomong sama kawan gitu ya. Jadi kalau dalam dunia pewayangan, saya jarang sekali mengutip wayang. Pengetahuan saya tentang wayang itu wayang Bali gitu ya. Tapi ini seperti Pendawa Dadu gitu ya. Ketika Pendawa berjudi dengan Kurawa, ya kalau kamu menang itu terus ke negaranya punya Ya, kamu dan istri saya kembalikan. boleh kamu apa namanya mau diapakan aja boleh. Itulah yang terjadi sekarang gitu ya dengan Danantara ini ya. Kalau menurut saya ya dengan sejauh yang saya pahami mekanismenya, bagaimana pengawasannya dan ini dan apa bagaimana suntikan modalnya dan dari mana dia didapat ya agak bukan agak ya memang tidak bertanggung jawab kalau menurut saya ya. Kita menurunkan pelayanan publik dengan mengatakan bahwa pegawai-pegawai birokrasi kita korup dan ini daripada kan isunya di luaran begitu kan, daripada dimakan pejabat-pejabat birokrasi ini kita apa kita alihkanlah duit ini yang tidak efisien ini kita pakai untuk itu sama sekali menurut saya persepsi yang salah ya. Birokrasi kita baik,
birokrasi sipil kita baik. Ya, sejelek-jeleknya gitu ya, sejelek-jeleknya birokrasi kita itu achievement-nya ada. Gitu ya. Seperti umpamanya kalau yang mungkin termasuk juga pelayanan publik kereta api. Kita salah satu achievement kita sebagai bangsa. Bahkan transformasi kultural, transformasi kebiasaan yang berhasil itu. Betul. Itu transformasinya luar biasa. Bisa dibayangkan apakah itu dikerjakan oleh tentara? Enggak. Dengan sistem militer? Enggak. Itu dijalankan dengan inovasi manajemen dan oleh orang sipil gitu ya. Bagaimana Jakarta bertransformasi menjadi sebuah kota metropolitan ya, yang benar-benar hampir semua gubernur ya sejak dari reformasi itu melakukan sesuatu yang sangat baik gitu, sehingga Jakarta livable lah gitu ya. Nggak sempurna, tetapi nggak malu bersaing dengan kota-kota Singapura, misalnya kota-kota besar dunia. Satu lagi mungkin juga Surabaya. Tahun-tahun 90-an saya nggak pernah, terus terang saya nggak pernah suka dengan Surabaya. Karena apa? Karena kotor, bau, ini segala macam. Terakhir saya ke sana, luar biasa. Itu tidak terjadi di zaman Orde Baru, itu terjadi di zaman reformasi. Jadi birokrasi sipil kita itu capable bahwa, dan juga kalau korup, kalau saya lihat bagaimana pengawasan di dalamnya yang begitu ketat, ada orang yang ini ya. Dan itu sebenarnya kan tergantung pemimpinnya ya, presidennya. Kalau presidennya memang benar-benar tahu aturannya, tahu memainkan birokrasi, itu semua akan berjalan dengan jauh lebih baik gitu ya. Kalaupun korup itu nggak segede korupsi minyak, nggak segede korupsi timah gitu kan, nggak segede korupsi sektor keuangan. Ya ada, tetapi itu kan selalu juga biasanya yang dikorup itu kan di level atas, ya. Dan itu pun biasanya karena minta dana politik kan. Jadi orang mau naik jabatan gitu umpamanya. Terus kemudian dia harus nyogok, dia harus cari kemudian dia harus korupsi karena nyogok pimpinan partai gitu ya. Banyak jadi. Ya, itu sowan gitu, berapa ratus juta, berapa ratus miliar, atau kemudian dipaksa untuk menyediakan dana-dana politik gitu kan. Ya, kasusnya Budi Karya kan jelas sekali itu siapa yang minta dana politik, siapa yang. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia militer. Ya. Kan tidak ada satupun, ya ada satu Jaya Suparman aja dulu gitu ya. Tapi sesudah itu tidak ada satupun jenderal kena kasus korupsi. Ya. Karena KPK nggak bisa meriksa tentara. Peradilan mereka punya peradilan militer ya. Dan kemudian ada Ankum ya. Kalau ini, dan Ankum kalau sudah sama-sama tahu ya sama-sama Ankum lah gitu kan. Jadi, peradilan militer itu kepalanya biasanya kolonel, tapi yang diadili jenderal ya, kan secara mental itu kan juga sudah nggak bisa. Ya. Jadi seperti begitu, sehingga kelihatan tidak ada korupsi di militer kita. Ya nanti dulu gitu kan ya. Nanti dulu ya, kalau dengar cerita-cerita di Departemen Pertahanan ya lain sekali. Rasanya cukup istilahnya menenangkan paranoid saya gitu ya. Minimal nggak semendesak itu ancaman pembungkaman kebebasan masyarakat sipil. Mudah-mudahan tidak. Kita kira-kira masih podcast ini pulang ke rumah masing-masing masih bisa aman gitu kan, nggak ada yang ngikuti sampai beberapa bulan ke depan. Beberapa bulan ke depan minimal gitu. Sampai ketemu di ruang dialektika berikutnya gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bli. Terima kasih banyak Mas Wid. Ya, sawi-sawi.